Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya orang yang bertakwa kepadanya akan dijaga dan dibimbing olehnya kepada kebaikan urusan dunia dan akhirat. Belakangan ini ada beberapa bencana besar yang mestinya menggerakkan hati kita. Seorang mukmin yang dikaruniai taufik oleh Allah dalam musibah gunung meletus dan gempa bumi seperti ini harus melakukan berbagai renungan keimanan sehingga akan menambah kesolehan dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menambah rasa takutnya untuk bertemu dan berhadapan dengannya. Selain itu, ia juga akan mengambil hikmah dan pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebab itu, setelah peristiwa besar ini kita harus merenungi beberapa hal yang harus senantiasa diingat dan disadari sepenuhnya oleh setiap muslim. Gempa dan tsunami atau musibah yang ada akan menambah keimanan seseorang yang sempurna kekuasaan dan kekuatan Allah. Dia meyakini bahwa Allah yang mengatur alam ini sesuai dengan kehendaknya dan memutuskan apa yang Allah inginkan. Tidak seorang pun yang bisa menolak keputusan Allah. Allah berfirman, "Katakanlah, Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu kepada keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya." Quran Surat Al-An'am ayat 65. Sesungguhnya beraneka ragamnya tanda-tanda kekuasaan Allah menuntun kita kepada pemahaman, keimanan, dan kembali kepada Allah. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya, yakni agar mereka memahami tujuan yang harus diwujudkan dari penciptaan mereka. Bencana-bencana ini betul-betul tanda-tanda agung atas kekuasaan Allah yang dengannya Dia menumbuhkan rasa takut dalam jiwa hamba-hambanya. Allah menumbuhkan rasa takut dalam jiwa hamba-hambanya dengan tanda-tanda yang agung itu. Sesungguhnya Allah menakut-nakuti manusia dengan tanda-tanda kekuasaan yang Dia kehendaki, agar mereka mengambil pelajaran, ingat dan kembali kepada Allah. Maka hendaklah seorang mukmin takut, merenung dan mengambil pelajaran bahwasanya Allah yang telah menimpakan musibah kepada saudara-saudara. Maka kuasa Allah untuk menimpakan hal yang serupa atau lebih kepada selain mereka. Setelah kejadian berupa gempa dan tsunami, mari kita renungi bersama nikmat Allah berupa menetapnya bumi sebagaimana firman-Nya. Allah yang menetapkan bumi dan Allah lah yang menjadikan bumi bagi kalian tetap. Quran Surat Al-Ghafir ayat 64. Maksudnya tidak bergoncang-goncang atau bergerak. Mari kita renungi dari sini betapa besar zat yang memegang bumi ini sehingga Dia menetap dan tidak bergoncang atau bergoyang. Bayangkan bagaimana jika bumi yang kita berjalan di atas permukaannya selalu bergoncang dan bergetar. Bisakah kita hidup di atasnya? Bisakah kita tidur? Bisakah kita bekerja? Tentu jawabannya adalah tidak. Jadi, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita berupa ketenangan dan menetapnya bumi ini. Maka hendaklah kita mengambil pelajaran dari nikmat ini. Lantas kita bandingkan dengan gempa yang diciptakan Allah dari waktu ke waktu, hingga kita ini mengambil kesimpulan betapa besar karunia ketenangan bumi dan alangkah sempurnanya nikmat ini. Jika bumi ini bergoncang dalam sekejap saja, jumlah korbannya 120.000 jiwa pada tsunami di Aceh dan lebih dari 400 jiwa pada tsunami Mentawai. Itu pun belum termasuk yang luka parah atau hilang. Lalu bagaimana jika bergoncang sehari penuh atau berhari-hari? Apa yang akan terjadi dengan manusia di permukaannya? Karunia Allah yang lainnya adalah tidak meluapkan lautan hingga menenggelamkan semua daratan. Padahal kita tahu bahwa luas lautan di muka bumi lebih luas daripada daratan. Allah yang maha kuasa untuk menahan air laut hingga tidak meluap ke daratan. Padahal Dia mampu untuk menenggelamkan seluruh daratan.
Tidak perlu jauh-jauh, bencana yang baru saja terjadi bisa menggambarkan bagi kita hal ini. Air telah menenggelamkan berbagai daerah secara total sehingga semua yang berada di atasnya mati, tidak tersisa seorang pun jua. Dua karunia ini, yaitu menetapnya bumi dan tidak meluapnya lautan ke daratan, haruslah kita syukuri. Sembari kita panjatkan puji kepadanya dan segala curahan nikmatnya. Bumi adalah milik Allah. Dialah yang telah menciptakannya dan menjadikannya ada. Dia pula yang telah menciptakan manusia di atasnya, maka dia pula lah yang berhak untuk bertindak sekehendaknya. Seorang muslim seharusnya bersikap tenang dalam menghadapi musibah yang menimpanya atau menimpa saudaranya, yakni dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan bertawakal kepadanya. Sesungguhnya musibah itu akan membuahkan bertambahnya iman seorang mukmin, bertambah baiknya hubungan dia dengan Allah, serta semakin sempurna kedekatan dia dengannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda yang artinya, alangkah mengagumkan kondisi seorang mukmin, seluruh perkaranya adalah kebaikan. Jika dia mendapatkan nikmat, bersyukur dan itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan jika dia tertimpa musibah, bersabar dan itu pun merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Dan hal ini tidak ada kecuali dalam diri seorang mukmin. Sesungguhnya seorang yang beriman akan sadar bahwa musibah-musibah ini tidak lain dan tidak bukan adalah akibat dosa-dosa. Tidaklah terjadi suatu malapetaka melainkan gara-gara perbuatan dosa, dan malapetaka itu tidak akan dicabut oleh Allah kecuali dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Quran surat Al-Ankabut ayat 40. Saat inilah seharusnya seorang mukmin mendekat kepada Allah dengan membawa taubat dan berserah diri kepadanya, sehingga dia dapat memantik pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dapat memetik pelajaran dari apa yang menimpa saudaranya. Kebalikannya, orang yang merugi adalah jika saudaranya yang mengambil pelajaran dari apa yang menimpa dirinya. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, baik yang kecil maupun yang besar, yang terdahulu maupun yang akan datang, serta yang tersembunyi maupun yang terlihat. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan mengasihi, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi.